Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, melihat kucing pasti sudah sangat biasa bagi kita. Hewan satu ini sering kita jumpai di mana-mana, di rumah-rumah warga, di lorong-lorong pemukiman, atau mungkin di tempat-tempat umum. Tapi tahukah kamu bahwa kucing ternyata bukanlah hewan biasa? Sebab di balik penciptaannya, kucing menyimpan rahasia Allah pada dirinya. Rahasia ini boleh dikata masih jarang diketahui oleh banyak orang. Apakah rahasia Allah menciptakan kucing? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Di antara banyak jenis hewan di dunia, barangkali kucing menjadi hewan favorit bagi banyak orang. Hewan ini termasuk paling banyak dipelihara oleh manusia ketimbang hewan peliharaan lainnya. Selain karena tampilan dan pembawaan yang lucu dan menggemaskan, kucing juga termasuk hewan yang asyik dan pintar ketika diajak bermain. Apalagi kalau sedang melompat-lompat dan berlari ke sana kemari. Rasa-rasanya menghadirkan kesenangan tersendiri deh. Bukan hanya itu, kucing juga memiliki peranan penting dalam menghalau binatang-binatang pengganggu seperti tikus, kecoa, ataupun serangga-serangga nakal lainnya. Di sisi lain, kucing juga memiliki kemampuan dalam membaca kondisi emosional manusia. Itulah mengapa hewan ini begitu disenangi, bahkan termasuk hewan yang memiliki hubungan dekat dengan manusia. Sebagai hewan yang pada dasarnya hidup di alam liar, kucing memang sering berkeliaran kemana-mana. Bila tak mendapat tempat menetap yang nyaman, mereka akan terus bersafari. Karena begitulah cara mereka bertahan hidup. Tetapi tak perlu khawatir, sebab keberadaan mereka tidaklah menjadi sebuah ancaman. Karena kucing memiliki sifat yang tidak sama seperti anjing ataupun hewan-hewan liar lainnya. Sehingga sangat jarang ditemukan adanya kasus mengenai penyerangan kucing terhadap manusia. Apalagi penyerangan yang sampai melukai orang. Kalaupun ada, paling karena kenyamanan mereka betul-betul berasa diganggu. Sebab selapar-laparnya kucing, mereka tidak akan sampai hati menyerang orang secara kasar. Paling mereka hanya mengeong sambil memasang ekspresi wajah dan gestur tubuh yang lemas. Itu berarti mereka butuh dikasihani dan diberi makan. Tak seperti harimau ataupun singa, di mana jika kedua hewan ini sedang merasa lapar, mereka tak pandang bulu mau dalam keadaan mengganggu atau sekedar diam saja, kita akan diterkam olehnya. Oh iya, menyinggung soal harimau dan singa, menurut sebuah cerita, kedua hewan ini disebut-sebut memiliki hubungan yang erat mengenai asal-usul kucing. Ada yang beranggapan jika kucing merupakan jelmaan dari harimau, karena melalui analisis DNA, ditemukan 95,6% kesamaan gen kucing dengan harimau. Itulah sebabnya, perilaku kucing dinilai hampir sama dengan harimau, seperti mengendus, mengintai, dan menerkam mangsa. Di sisi lain, ada juga yang beranggapan jika kucing adalah bagian dari singa. Anggapan ini dihubungkan dengan kisah Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Konon saat Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya berada di atas kapal, juga terdapat singa-singa yang diselamatkan. Dalam perjalanannya, mereka membawa sejumlah stok makanan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, stok makanan tersebut banyak diserang oleh kawanan tikus yang berkembang biak di sana. Karena mengkhawatirkan stok makanannya habis, Nabi Nuh lantas berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari masalah yang dihadapinya. Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan singa untuk bersin. Sehingga keluarlah dari hidung singa itu kucing-kucing kecil yang siap memburu para tikus tersebut. Cerita lain menyebutkan jika sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah untuk memegang kepala dan memasukkan jarinya ke dalam hidung singa. Sehingga singa tersebut bersin lalu mengeluarkan hewan kecil yang menyerupai kucing. Ya, entah benar atau tidaknya cerita ini, tapi setidaknya itu menjadi tambahan informasi saja. Sebab terlepas dari itu, kucing memang termasuk salah satu hewan yang memiliki keistimewaan serta kelebihan pada dirinya. Menjadi hewan yang memiliki keistimewaan, keberadaan kucing sebenarnya tak bisa dianggap sepele. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai pernah memelihara kucing. Bukan hanya sekedar memelihara, melainkan hidup berbagi dengan hewan lucu satu ini. Iya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Mueza. Dalam banyak momen, Mueza seringkali menjadi teman yang menghibur bagi Rasulullah, sehingga Rasulullah sangat menyayanginya.
Saking sayangnya, pernah suatu kali dikisahkan Rasulullah ingin mengambil sebuah jubah miliknya untuk digunakan sholat. Namun saat hendak mengambil jubah tersebut, didapati Muesa sedang tidur di atasnya. Bukannya membangunkan, Rasulullah malah memotong jubahnya dan membiarkan kucing itu tetap tidur. Sepulang dari sholat, Rasulullah menemukan Muesa telah terbangun dan bersujud kepadanya. Melihat tingkah kucingnya, Rasulullah lantas membalasnya dengan elusan manja sebanyak 3 kali. Di dalam Islam, setidak-tidaknya kucing memiliki keistimewaan dalam hal kebersihan. Hewan ini disebut sebagai hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis lain juga disebutkan, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Saking tidak najisnya, sampai-sampai bekas air minum kucing masih bisa digunakan untuk berwudu. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan air liur kucing disebut memiliki sifat membersihkan. Badan, keringat, sisa makanan, serta air liur kucing adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Itulah alasannya mengapa kucing sampai diizinkan masuk ke dalam rumah dan masjid, bahkan pada Masjidil Haram sekalipun. Selain memiliki keistimewaan, kucing juga bisa mendatangkan kebaikan. Apalagi jika kita memeliharanya dengan sebaik-baiknya, seperti bisa bernilai amal kebaikan karena terhitung sedekah, disayangi penduduk langit, hingga menjadi bekal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Belum lagi jika kita berbicara mengenai kebaikan yang bisa dihadirkan dari aspek kesehatan, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Semua itu bisa didapatkan dari kucing. Maka tak salah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan ini untuk hidup berdampingan dengan manusia. Selain termasuk hewan yang berperawakan bersih, kucing juga digolongkan sebagai pemilik mata indah. Siapa sangka, di balik keindahan mata itulah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahasia. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam setiap penciptaan, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi manusia. Bila diperhatikan dengan baik, mata kucing memang memiliki perbedaan dengan hewan lainnya. Bukan hanya hewan, tapi juga manusia. Perbedaan tersebut tak hanya pada bentuk, warna, maupun ukurannya saja, melainkan pula